Menurut pengamatannya, sekarang Pangkalan membangun lebih dari satu pabrik pencampuran beton, produksi beton 24 jam sehari tanpa henti, dan kemudian dengan pompa beton tekanan tinggi, satu stasiun ke lereng bukit di sekitarnya, dan di lereng bukit di sekitarnya, bahan peledak untuk membuka pergerakan gunung juga terjadi dari waktu ke waktu. Tidak mudah untuk mengatakan kapan pistol akan dilepaskan, dan kadang-kadang bahkan di pagi hari mengganggu tidurnya. Setiap kali meriam ditembakkan, disertai dengan semburan tanah yang bergetar. Ini hanya satu aspek, yang lebih menyebalkan adalah setiap kali setelah penggunaan bahan peledak untuk membuka gunung, akan ada semburan senapan mesin berat, menderu ke langit tanpa henti. Pada saat ini di Timur Tengah, langit baru saja terbit, tetapi Zain terbangun 2 jam yang lalu, oleh deru mesin di malam hari dan sulit untuk tidur. Baru 2 jam tidur, dia mendengarkan suara beberapa ledakan yang bergemuruh di luar. Getaran ledakan itu hampir meruntuhkan atap rumahnya, sehingga dia terbangun dari tidurnya, memikirkan perang, menarik kakinya untuk berlari keluar. Dia segera terlihat oleh seorang prajurit yang berjaga di atap seberang, yang segera mengarahkan senjatanya ke arahnya dan berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Jika kamu mencoba lari lagi, aku akan menembakmu." Zain sangat marah sehingga dia mengutuk dan berkata, "Untuk apa kamu menatapku? Peluru musuh datang, mengapa kamu tidak bergegas dan pergi ke posisi garis depan untuk mendukung mereka?" Pria itu mendengar ini, meletakkan senjatanya, melambaikan tangannya, dan berkata, "Jangan takut, tidak ada perang, itu batalion teknik kami membuka gunung, hanya napas meledakkan 6 permukaan kerja dari titik ledakan, jadi suaranya agak keras." "Sial," Zain melompat dan mengutuk, "apakah kalian sakit?" Siang dan malam penembakan tanpa henti untuk membuka gunung. Setelah penembakan, lebih dari selusin kompresor udara bekerja. Bajingan itu tiba-tiba mulai bergemuruh keras ketika tidak bergerak, seperti mengalami serangan Parkinson. Bagaimana hidup di sini? Prajurit itu melihat Zain melompat dengan kepala bergoyang terburu-buru dan segera berkata dengan wajah serius, "Hei, apakah Anda lelah hidup? Perhatikan kata-kata Anda. Kalau tidak, saya tidak akan sopan kepada Anda." Zain berkata dengan marah, "Tidak peduli padaku. Mari kita masuk akal, setiap lokasi konstruksi harus ada waktu dan tanggal. Tidak ada yang namanya Anda bekerja membabi buta 24 jam sehari, terlepas dari siang dan malam. Di negara kita, hanya pada siang hari diperbolehkan untuk melakukan gerakan besar ini, dan ketika akhir hari, semua lokasi konstruksi harus berhenti bekerja dan beristirahat. Tapi kalian bagus, kamu bekerja tanpa henti. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan mengalami gangguan saraf." "Panggil Komandan Hamid, saya ingin menanyainya secara langsung." Prajurit itu berkata dengan suara dingin, "Saya beritahu Anda, benteng permanen dan benteng kontra lereng yang kita bangun sekarang ini diperintahkan oleh Komandan Hamid sendiri, meminta kita untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Masalah ini sekarang menjadi prioritas utama seluruh pangkalan kami, semuanya harus memberi jalan untuk itu, belum lagi Anda, bahkan wakil komandan kami, tidak memenuhi syarat untuk dipertanyakan." Setelah mendengar ini, seluruh wajah Zain tercengang. "Apa yang kamu katakan? Anda sedang membangun benteng permanen dan benteng kontra lereng?" "Betul sekali," prajurit itu berkata dengan bangga, "kami sekarang sedang membangun satu set benteng ofensif dan defensif yang kuat, dan kami juga harus menyiapkan sejumlah besar cadangan strategis terlebih dahulu. Sekarang benteng permanen kami di 4 sisi gunung, serta benteng anti lereng telah terbentuk. Jika ada sedikit waktu lagi, gunung-gunung ini akan digali dengan lubang-lubang padat di dalamnya. Pada saat itu, tidak seorang pun di seluruh Suriah akan bisa masuk dan bertarung." Zain mendengar, seluruh orang tercengang. Tidak heran gemuruh dan gerutuan sepanjang hari, jadi itu adalah pembangunan benteng permanen. Tak heran ada konvoi truk di luar hari ini untuk membawa barang-barang ke dalam,
ternyata Hamid terlibat dalam benteng permanen sambil membuat cadangan strategis. Hal ini membuat Zain bingung dan berpikir, Hamid ini, dari mana dia mempelajari seperangkat teori strategis menggali dalam-dalam dan mengumpulkan makanan? Kuncinya adalah dia adalah orang Timur Tengah yang bisa menggali lebih dalam dan mengumpulkan biji-bijian, tetapi mengapa dia bermain dengan benteng pertahanan lereng? Ini adalah penguasaan militer kita sejak berabad-abad yang lalu. Kenapa dia mempelajarinya juga? Pemboman artileri musuh dari luar gunung membuat sulit untuk mengenai benteng anti lereng di bagian dalam gunung. Sekarang pria ini Hamid telah mempelajarinya. Sungguh keterlaluan, apalagi tingkat perkembangan Suriah secara keseluruhan cukup rendah. Baik pasukan pemerintah maupun pasukan anti pemerintah masih terjebak di tingkat daya tembak era Perang Dunia II. Selain itu Suriah awalnya lebih bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Melakukan set ini, saya harus mengatakan, itu sangat cocok untuk berantakan. Zain berpikir demikian, dan tiba-tiba muncul sosok di kepalanya. Tama, itu pasti Tama. Pasti orang ini yang diam-diam mengajarkan permata tentara kita saat itu kepada Hamid. Jika ini dikesampingkan beberapa dekade yang lalu, anak laki-laki Tama yang brengsek ini bisa ditembak mati. Begitu dia berpikir bahwa Hamid sangat mementingkan masalah ini, Zain juga tahu bahwa Hamid sekarang telah berubah menjadi maniak infrastruktur versi Suriah, dan protes semacam ini olehnya tidak akan berguna. Jadi, dia berkata kepada prajurit itu dengan kesal, "Anak muda, bisakah saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda?" Prajurit itu memandangnya dengan waspada dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Zain berkata, "Saya ingin sepasang penyumbat telinga untuk mengisolasi kebisingan, sehingga ketika Anda berbalik dan membuka gunung lagi, saya juga tidak terpengaruh." "Tidak." Prajurit itu menatapnya dengan tatapan kosong dan mengeluarkan bola kertas toilet kusut dari sakunya dan melemparkannya ke kaki Zain dari dinding sambil berkata, "Kamu bisa puas dengan ini." "Persetan," Zain berkata dengan wajah tertekan, "untuk menyelesaikan masalah sialan ini, apa yang harus kulakukan dengan tisu toilet? Bagaimana begitu menjijikkan? Ini tidak seperti kamu yang sudah selesai dengan apa yang kamu lakukan, dan kamu membawanya di sakumu kan? Kamu omong kosong." Wajah prajurit muda itu merah karena marah dan dia berseru, "Aku mengambil sepotong ketika aku datang untuk mengubah posku dan memasukkannya ke dalam sakuku dengan tanganku. Kamu tidak membutuhkannya, jangan bicara omong kosong, pergi sana." Zain mendengarkan, yakin untuk membungkuk. Dengan sangat hati-hati dia menjepit ujung bola kertas toilet, menyebarkannya sedikit, dan menemukan bahwa itu memang tidak digunakan sebelumnya. Menghela nafas lega, dia memasukkan tisu toilet ke dalam sakunya. Tidak takut mengatakannya, sejak dia datang ke Suriah, dia belum pernah menggunakan tisu toilet yang lembut seperti itu. Prajurit itu melihatnya memasukkan tisu toilet ke dalam sakunya dan berkata dengan wajah menghina, "Baiklah, aku tidak akan repot dengan omong kosongmu. Cepat kembali ke kamarmu." Zain juga penuh ketidaksenangan, menoleh untuk kembali. Tiba-tiba seluruh pangkalan berbunyi dengan sirene pertahanan udara yang menusuk telinga. Meskipun dia belum pernah mengalami perang, Surabaya sudah sering melakukan latihan pertahanan udara sebelumnya. Jadi begitu suara itu keluar, dia bertanya kepada prajurit itu dengan gugup, "Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Musuh datang untuk menyerang?" Prajurit itu juga sangat gugup dan berkata, "Siren pertahanan udara belum tentu serangan udara. Komandan kami telah menetapkan bahwa sirene pertahanan udara akan dibunyikan selama musuh ditemukan dalam radius 30 km di sekitarnya." Persetan, Zain panik. Dia tidak bisa mengingat berapa banyak kata-kata kotor yang dia ucapkan hari ini. Dia hanya tahu bahwa begitu markas Hamid diserang, maka nyawanya sendiri akan dalam bahaya. Peluru dan peluru tidak bermata panjang.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.